isu ini kan tidak hanya kemarin. Ini kemarin pidato disampaikan di Kementerian Pertanian ya, bersama Menteri dan pejabat Kementerian Pertanian. Isu ketahanan pangan, swasembada beras ini kan tidak hanya beberapa tahun belakang, jauh sebelumnya. Udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Jadi tidak ada berpikir proyek ini. Ya. Kalau proyek, kita cerita uang. Apa yang mesti? Gerakan ini cerita keluarannya harus mandiri pangan. Presiden sudah berapi-rapi sudah. Di tingkat provinsi penggeraknya kan gubernur. Ya. Sejauh mana? Bersama Bandaya, kuatkan kita, tak akan terkalahkan dengan kebersamaan. Kita pasti bisa mencapai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Kopi Pahit Hidayat, channel yang menginformasi, inspirasi, dan memotivasi. Kali ini kita akan bercerita panjang lebar tentang swasembada pangan atau ketahanan pangan yang menjadi cita-cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran pada saat ini. Saya sudah undang narasumber yang malang melintang puluhan tahun di sektor pertanian. Saya sapa langsung Bapak Insinyur Haji Joni. Saya panggil Uda. Dah, apa kabar? Terima kasih dah telah memenuhi undangan Kopi Pahit. Baik, Bung Dayat. Iya. Terima kasih kepada Uda Joni yang telah hadir di studio Kopi Pahit Hidayat. Bagi kita semua, siapa yang tidak kenal Joni, tapi saya coba jelaskan, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Sudah beberapa gubernur ya, sejak gubernur siapa ada Joni? Mulainya setelah Kepala Dinas Pak Gamawan Fauzi, juga Gubernur Iwan Prayitno juga. Nah, di samping birokrat dulunya, sekarang tentu sudah pernah bakti, beliau adalah pendiri Dangau Inspirasi. Dangau Inspirasi ini merupakan labor petani dan juga kebijakan di sektor pertanian. Dangau ini acap dikunjungi oleh para kelompok tani, petani juga, aktivis pertanian juga, termasuk juga tokoh-tokoh pejabat daerah, tingkat daerah maupun juga nasional. Bahkan pada tahun 2021, Dangau Inspirasi ini mendapatkan anugerah Taman Biodiversitas. Taman Biodiversitas ini merupakan anugerah yang diberikan kepada taman milik perseorangan atau kelompok atau komunitas yang mendorong pembudidayaan tanaman khas daerah di Indonesia sebagai aset untuk membangun kedaulatan pangan dan ketahanan pangan gitu. Di samping itu kami memiliki jejak rekam digital bahwasanya semenjak beliau menjadi Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Barat, banyak program-program yang cukup populer dan mendapatkan perhatian stakeholder yang ada di Pemprov Sumatera Barat dan juga di luar Sumatera Barat. Yang pertama itu terkenal dengan Gerakan Kesejahteraan Petani, GPP namanya. Satu petani, satu sapi. Kemudian tanam padi sebatang. Kemudian juga ada gerakan pemanfaatan lahan pekarangan, optimalisasi lahan-lahan pekarangan yang tidur, bisa ditanami obat namanya, tanaman hortikultura, tanaman sayur mayur, dan selanjutnya. Terakhir, yang populer hari ini adalah beliau, Pak Joni, menginisiasi gerakan Basawah Pokok Murah. Nah, namun pada sesi ini kita akan berbincang-bincang mengenai strategi ketahanan pangan, bagaimana penting dan strategisnya swasembada beras, ketahanan pangan itu dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebelum kita diskusi dengan Pak Joni, kita lihat dulu cuplikan tegas dari Prabowo Presiden terkait persoalan ketahanan pangan. Saudara-saudara sekalian, saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Dan saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Petani kita adalah produsen
produsen pangan. Hidup mereka harus baik. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli, segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya. Nah, itu Pak Joni. Seorang presiden yang mengatakan bahwasanya persoalan ketahanan pangan itu adalah hidup matinya suatu bangsa, survival. Kalau ingin negara ini maju, harus pangannya aman dulu. Tanggapan Pak Joni? Ya, ketahanan pangan ini kan kunci segalanya. Kalau ketahanan pangan oke, berarti ketahanan nasional oke. Ya. Ketahanan pangan terganggu, ketahanan nasional pasti terganggu. Makanya itu kan pidato perintah. Dan kalau saya memaknai itu pidato gerakan. Pidato gerakan. Ya, karena saya lihat dari semenjak beliau presiden, sering sekali kita lihat di media sosial, berapi-rapi pidato beliau itu. Ya, ya. Luar biasa pidato beliau itu. Terutama tentang petani, tentang pangan. Ya. Tapi pidato saja kan tidak cukup. Ya. Bagaimana gerakannya sampai ke bawah. Petani. Iya. Presiden sudah berapi-rapi sudah. Di tingkat provinsi penggeraknya kan gubernur. Ya. Sejauh mana di Indonesia ini gubernur bergerak? Bupati, wali kota. Di bawah ada kepala desa atau wali negari. Itu yang menggerakkan. Jadi tidak ada berpikir proyek ini. Ya. Kalau proyek, kita cerita uang. Apa yang mesti? Gerakan ini cerita keluarannya harus mandiri pangan. Ya, ya. Ketahanan pangan kunci kata beliau itu. Nah, itu kalau saya memaknai. Isu ini kan tidak hanya kemarin. Ini kemarin pidato disampaikan di Kementerian Pertanian ya, bersama Menteri dan pejabat Kementerian Pertanian. Isu ketahanan pangan, swasembada beras ini kan tidak hanya beberapa tahun belakang, jauh sebelumnya. Udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Kita masih impor beras, impor jagung, impor garam, misalnya seperti itu, Pak John. Apa yang keliru nih? Kenapa? Karena setelah pidato begini, Ya. tidak ada pengawalan sampai ke bawah itu yang saya katakan tadi. Udah jelas bupati, gubernur, udah jelas Bapak Presiden begitu pidatonya, apa level bawahnya udah bergerak. Silakan lihat sendiri. Ini kalau dibiar berlama-lama, akan seperti dulu-dulu juga. Tidak bisa. Harus mulai ada gerakan. Kita mulai dari desa dulu. Sekarang anggaran desa, perintah Presiden 20% minimal. Anggaran desa itu untuk pangan. Ya. Oke, manfaatkan itu dulu. Bagaimana perintah untuk komunikasi gubernur ke bupati, bupati ke bawah. Agar nagari mulai menyiapkan minimal 20% untuk pangan. Kita mulai dari benih dulu, Bung Rakyat. Itu benih dulu. Langkahnya. Ya. Benih yang unggul ya. Benih dulu. Benih. Setiap nagari bikin benih. Kan tidak mahal. Bikin penangkar benih. Penangkar benih bikin. Setiap nagari wajib menyediakan benih gratis untuk semua petani di negarinya. Apakah benih sayur mayur? Bukan benih padi. Padi, khusus padi aja. Oke. Kalau saya memandangnya perintah ini ke padi. Padi. Padi dan jagung.
padi. Nah, ini perintah ke padi ini. Oke. Sejauh mana di negara kita menyiapkan padi? Itu kan dari gubernur ke bupati mengarahkannya itu. Terus boleh gerakannya. Gerakannya hanya dimulai dengan selembar surat cukup itu. Selama ini apa susahnya untuk pengadaan benih? Kita tidak melihat selama ini. Karena diam-diam aja. Belum jadi gerakan bersama. Belum jadi gerakan bersama. Ya. Harus bergerak di desa. Mampu nak boleh negara ini menyediakan benih gratis untuk masyarakat tani di desa. Baik, Pak John. Sebelum itu, Pak John bagaimana melihat ancaman atau resiko rawan pangan ini sebetulnya dan dampaknya? Memang negara kita atau dunia ini sedang terancam pangan nggak nih? Oh ya pasti. Karena perubahan iklim. Perubahan iklim. Ya, perubahan iklim di mana-mana ini. Di Sumbar baru terasa di tingkat suhu kita. Oke. Kalau hujan masih terlihat masih agak aman Sumbar. Di daerah lain enggak. Berpengaruh kepada hujan, berpengaruh kepada air. Ini masalah ini. Bagaimana menyikapi? Ini kan perubahan global dunia ini, perubahan iklim ini. Iya, iya. Harusnya para ilmuwan mulai berpikir juga bagaimana manajemen air. Manajemen air padi. Apakah masih bersawah seperti biasa juga? Iya. Makanya saya menampilkan bersawah pokok murah. Air hanya butuh 20% dari biasa. Sederhana kok. Karena perubahan iklim. Oke. Itu kan ilmuwan yang bergerak itu. Oke. Sisi konkretnya adalah dalam supaya ini jadi gerakan bersama, apakah itu pemerintah, masyarakat petani, dan juga peneliti, Ya. orang kampus, apa yang mesti dilakukan dulu dan siapa yang melakukannya ini, Pak John? Simpul gerakan pertama ya dari kepala daerah lah. Kepala daerah dulu ya. Mulai dari Pak Gubernurnya dulu. Mungkin setelah pelantikan, belum tidak nunggu waktu. Langsung Besok nggak cepat. pagi mulai. Nah, ini langkah-langkahnya tentu tunggu pelantikan dulu. Ya, Bupati, iya, wali kota, segala macam. Benar. Nah, kan tapi itu sudah harus disiapkan. Nah, itu mulai. Termasuk juga melibatkan perguruan tinggi ya untuk melakukan iya. riset dan penelitian. Perguruan tinggi ini kan bukan melibatkan perguruan, dia harus merasa terlibat. Tidak datang orang, dia datang. Harusnya ini gerakan. Dia bergerak juga. Mari kita bertemu di titik yang sama, kan gitu. Bukan Pemda aja mau. Sama-sama mau lah, kayak orang bercinta. Gitu. Iya, kalau hanya bertepuk sebelah tangan nggak Kacau jadi itu dah. barang. Ya. Iya, benar. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, kolaborasi dengan pemerintah, termasuk juga aktivis masyarakat petaninya Dan pengusaha, jangan lupa. dan pengusaha jangan lupa ya. Ini bersama. Yang kita lihat Pak Presiden ini, beliau kan orang komando. Ada nggak hubungan beliau, pengalaman beliau sebagai jenderal komando ini dengan gerakan? Nah, harusnya ada. Ya, misalnya kan anugerah itu bagi kepala daerah yang berprestasi meningkatkan produksi pertaniannya atau Iya. pangannya. Iyalah. Nanti jangan terpilih, katakanlah bupati teladan, terbaik. Ya. Dia nak mampu menggerakkan pangannya. Nah, kita ketawakan aja lah itu. Berarti salah pilih itu. Harusnya kan yang punya kelebihan dalam menggerakkan pangan. Oke. Karena pidato awal presiden itu harus unggul itu. Pak Joni, kalau kita coba menukik di Sumatera Barat, dari data yang kami miliki, 52% lebih kurang masyarakat Sumatera Barat kan bergerak di sektor pertanian. Dan dia distribusi struktur produk domestik regional bruto namanya, atau PDRB, itu kontribusi yang paling besar itu di sektor pertanian. Walaupun trennya ada penurunan ya, tapi tidak seberapa. Saya pikir Sumatera Barat aman-aman saja. Tidak perlu gerakan, masih perlu ya? Apanya yang aman-aman? Tinggi ya risikonya. Tidak bisa aman-aman. Kita ini kan tidak negara sendiri ini. Kita kan wajib mendukung Riau, Jambi, Bengkulu. Ya, daerah tangga ya. Iyalah. Itu kewajiban kita. Nah, kita kan udah cukup. Diam aja lagi tidak bisa. Tidak bisa. Itu kewajiban kita. Apa sih problem di tingkat petani, Pak John? Maksud juga pengusaha
seperti biaya untuk produksi budidaya padi, pasca produksi, hilernya mungkin juga ada problem. Apa sih kira-kira mungkin identifikasi persoalan kita sehingganya kualitas produksi, kuantitas produksi kita juga belum bisa kita tingkatkan optimal gitu. Ya kita ini kan masalah sudah numpuk. Sudah 10 tahun yang lalu numpuk masalahnya. Tidak terselesaikan satu persatu. Dari mana coba? Semua aja. Benih. Benih ini wajib. Benih di sawah itu wajib diganti benih barunya 1 kali 4 kali. Satu musim. Yang keempatnya yang baru itu. Musim tanam keempat Ya. dia baru benih yang baru. Yang baru. Oke. Artinya apa? Pemerintah harus menyediakan benih 1/4 dari luas panen kita. Gitu? Di Sumatera Barat. Kan tidak susah itu kerjanya. Kalau sekarang nggak susah itu. Pertama anggaran 10% sudah. Ya. Sudah. Terus apa lagi problemnya? Dibikin benihnya. Ah, Yang bikinnya pasti orang Sumbar. ya, Nanti uangnya putar di Sumbar. betul. Dulu awalnya kan pernah terjadi itu. Tahun 22, Bung Dayat. Ya, Pembagian benih gratis. Luar biasa banyak dulu. Masih ingat Bung Dayat tadi. ya. Setelah itu tidak ada lagi. Oh, keberlanjutannya. Ya. Makanya produksi tahun 24 turun itu, yakin saya. Kenapa? Nggak ada lagi pengaruh yang lama. Produksi tahun 25 ini turun ini. Kalau nggak turun berarti betul-betul ada rahmat Tuhan di sini. Bisa kita pastikan turun. Solusinya adalah pemerintah daerah harus mendorong untuk budidaya benih unggul dan diberikan gratis kepada petani. Ya, yang terbaik itu diadakan di Nagari. Adakan di Nagari. Tidak Libatkan komponen Nagari. Ya, Oke. ada uang pangan 20% Oke. minimal. Masa benih dari provinsi juga. Sharing Ya, ini fungsi kabupaten kota dan makan gratis dari presiden. Iya, iya. Terus ngapain banyak di bawah itu? Bupati, wali kota, ada wali negara. Baik, satu benih. Terus juga ada teriakan dari petani, dari pelaku usaha pertanian ini persoalan pupuk. Mahal, kalaupun juga ada mahal dan juga susah di pasar. Atau obat-obatan juga, pestisida juga. Racun itu namanya. Racun. Pestisida, pes inseodo. Oh. Itu racun itu, bukan jangan sebut obat itu. Oh, Racun itu. Racun. Ya, pes pembunuh itu. Nah. Jadi pupuk. Ini kan masalah ini. Pupuk ada mahal, ya. ada tidak tepat waktu. Kadang-kadang tidak ada pupuk. Ini kan masalah ini. Itu di lapangan, fakta Iya, lapangan. fakta. Oke, oke. Fakta itu. Hmm. Kurang pupuk kita. Sehingga dulu kan kemampuan memproduksi Indonesia ini sepertiga dari kebutuhan. Ya. Kemudian dijanjikan Pak Prabowo dengan kemarin, kita akan lipat gandakan pupuk subsidi. Kita akan lipat gandakan. Akan ini. Kalau sekarang belum ada itu. Ya. Bagaimana melipat gandakannya? Bahan baku impor ini. Dari Rusia misalnya. Ada uang. Di mana-mana mengatakan uang tidak ada. Ya toh? Uang itu tidak ada, apa yang mau diimpor? Itu pun pupuk. Masalah ini. Maka Kementerian Petani dari pupuk ini wajib juga. Maka tidak Ada salah alternatif saya pupuk organik, kompos. ya terserah apa. Makanya saya tidak salah getol setiap hari cerita soal pokok murah ini. Oke, oke. Soal pokok murah petani tidak akan tergantung dengan orang. Misalnya pemerintah daerah membentuk pabrik mini pupuk organik atau kompos kan? Di pupuk organik itu apa pula dibikin pabrik ini. Atau kompos misalnya. Itu cukup petaninya bikin itu. Itu sudah hak petani. Masa dibikin pula pabrik pupuk organik. Oke, Pada- pupuk. Problem penyuluh pertanian. Dulu kan ketika impresnya Pak Presiden Soeharto kan impres penyuluh pertanian kan cukup mewah ini, cukup bangga dia bekerja. Hari ini kita lihat keberadaan Ya semenjak penyuluhan diserahkan ke kabupaten, undang-undang tentang pemerintahan daerah dulu, kan penyuluhan diserahkan ke kabupaten. Ya. Semenjak itu sudah tidak ada keseragaman Oh.
pembinaan penyuluhan. Seiring dengan itu dari Departemen Pertaniannya penyuluhan mulai mengendor sampai tidak ada tuh. Menurut Pak Jon, penyuluh pertanian perannya penting, Sangat penting lah. sangat penting. Sekarang jumlah penyuluhnya tidak sampai separuh lagi dari dulu. Berkurang terus toh. Oke. Terus siapa yang akan mengkomunikasikan? Siapa yang akan menggerakkannya? Tapi penyuluh betul-betul serahkan tugas penyuluhan, jangan tugas administrasi. Ini penyuluh ada tapi sibuk administrasi aja ditugasi. Benih, pupuk, penyuluh. Problem di Air. pasca Akhirnya air juga sarana prasarana Ya, lah ya, itu, sarana prasarana ya yang ininya. irigasi. Irigasi. Terus juga pasca produksi, Pak Jon, saya dengar juga rendemen dari para healer-healer kita Ya, cukup besar. penggilingan padi kita sumbernya ada lebih ke sekitar 2.400 lah unit Healer, penggilingan padi kecil. penggilingan padi kecil ya. Heller itu. 1.000. Itu 2.400 Oke. ada itu. Rata-rata sudah tua. Pernah dulu kita berbagi waktu saya mau pensiun paling 200 unit lah. Iya, iya. Mau pensiun. Berarti 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Dan tahun kemarin baru Pak Medi jadi gubernur, diadakan juga perbaikan paling 100. Tidak ingat saya angkanya. Berarti penggilingan padi sekarang udah penggilingan padi tua itu. Kan masih bisa Sudah masih belum- menghasilkan beras ya. Ya, tapi rendemennya udah 40 itu. Rendemen itu apa sih, Pak Jon? Masuk padi 100 kilo, Ya. berapa beras yang keluar. Kalau rendemennya 40 berarti 40 itu buang. 40 kilo beras keluar itu. 40. Oh, begitu. Sekarang rendemennya sudah 40 lah. 50 paling tinggi. Persen. Ya, Persen ya. ini perbaiki. Dengan terperbaiki penggilingan- Mestinya 100 kilogram padi yang masuk ke healer kalau penggilingan padinya bagus, bagus 65%. 65%. Jadi beras. Jadi beras. Hari ini hanya lebih kurang 50%. Atau 50 udah tinggi itu. Di bawah 50. berarti tergerus juga. Artinya kalau mau meningkatkan produksi beras, Perbaiki healer. diperbaiki healer ini sudah naik 10%. Wow. Begitu sederhana sebetulnya. Sederhana sebetulnya. Maka Bunda kalau bisa, teman-teman Bunda kan banyak di DPRD itu, pokok itu arahkan aja ke ini. Perbaikan healer atau pengadaan healer ya. Perbaiki yang itu apa pengadaan yang baru. Perbaiki aja. Perbaikan healer ini paling 150 juta. Tapi jangan orientasi proyek. Terserah itu kan itu proyek itu kan judul pekerjaan itu. Kalau pengadaan kan lebih Nah, besar itu kan anggarannya. Kalau pengadaan terlalu mahal. Mahal. Mahal bangunannya, Ya, ya. tanahnya. Yang ada aja perbaiki. Nah, itu dapat tambah beras kita itu. Ini kan swasembada beras. Ya, ya. Bukan swasembada padi ini. Swasembada beras. Beras ujungnya. Beras. Baik. Benih, pupuk, penyuluh, termasuk juga sarana prasarana pengairannya, Pasca juga panen. memperbaiki healer atau penggilingan padi. Ya. Pertanyaan terakhir adalah pasca produksi, Pak Jon. Harga ini anjlok nggak ini? Pemain pelaku usaha yang memainkan harga macam tata niaga beras. Ada nggak problem di situ sehingga petani tidak begitulah tertarik untuk bersawah? Asal ketat pengawasannya dari nasional aman itu. Yang kadang kan dimainkan untuk impor pangan, impor beras, itu kan biasalah. Tapi Presiden kan sudah mengatakan stop impor beras. Iya. Itu kan jelas itu. Tidak ada impor lagi. Dan tahu nanti dia. Tidak ada, tapi dia masuk juga dari belakang. Itu tidak tahu lah nanti. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tegas ini. Nah itu Bang Hayat. Ya. Baik, Pak Jon. Jadi memang dimulai dulu dari legasi kepala daerah ya. Iya. Berkolaborasi dengan komponen yang ada, termasuk juga perguruan tinggi. Perguruan tinggi susah sekali dia melakukan kontribusi untuk melakukan penelitian bagaimana berteknik bersawah yang lebih efektif, yang efisien, Pak Jon. Apa problem di perguruan tinggi dari kacamata Pak Jon selama ini? Atau mungkin Pak Jon sebagai kadis tidak pernah ngajak perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama? Oh sering lah dulu. Persoalan sederhana aja itu. Kan sebetulnya tinggal perintah aja itu. Kasih judul mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Pertanian itu berapa orang setahun? Ratusan. 100 orang. 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 100
Kalau mungkin perguruan tinggi lain ribuan ya? 800 orang lah. 400 orang setahun. Ya. Sarjana pertanian. Dan enggak, yang masuk pertanian. Oh, yang masuk pertanian. Yang dari kampus. Ya. Nah, berapa buah kampus ini sekarang? Kita kan di Undang itu ada 800. Mereka kan penelitian juga. Kita kan mengarahkan. Siapa yang mengarahkan? Dosennya lah. Dosennya. Arahkannya penelitiannya. Misalnya, ini orang sibuk soal pokok murah nih, kamu teliti. Ada S1, ada S2. Kan enggak perlu ada perintah dari siapa-siapa. Baik, terima kasih Yap. Pak Joni. Yap. Tadi juga beberapa poin dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi Presiden Prabowo dalam rangka swasembada beras. Tentu ini harus ditindaklanjuti menjadi gerakan bersama di tingkat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang dimulai dari kepala daerah, tentu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, diantaranya juga dengan perguruan tinggi dan kampus, petaninya juga, pengusahanya juga, termasuk juga dengan perbankan ya, atau lembaga pembiayaan. Iya. Nah, kita berharap apa yang dikatakan ini adalah harga mati survival sebuah bangsa terhadap kemandirian pangan, swasembada beras. Tentu ini akan menjadi gerakan bersama insya Allah. Dan mungkin beberapa hari ke depan kepala daerah akan dilantik. Kita berharap ini akan jadi poin yang menjadi perhatian serius ya Pak Jon ya. Harus gerakan pertamanya. Gerakan pertamanya itu. Bangun pagi setelah dilantik, harusnya yang keluar teringat pertama itu beras. Beras. Ini perintah presiden loh. Bukan berapa duit harus diganti kampanye habis gitu. Nah itu ya, tidak boleh deh ya. Itu kan lain tuh orang. Itu lain. Itu lain orang mikirnya itu. Iya. Ya, mungkin lah gubernur mikir itu. Itu dia, kepala daerah. Beras. Petani sejahtera gitu. Sudah sejahterakah petani Sumatera Barat, Pak Jon? Selama kita masih bicara petani itu petani padi, jauh dari kesejahteraan. Maka saya sering mengatakan juga petani itu namanya petani beras. Jadi dia menjual beras, bukan menjual padi. Iya. Selama ini padi dijual. Di mana-mana kan padi aja dijual. Berapa lah untungnya padi? Padahal Jadi ketika padi jadi beras, satu saya ada 20% lagi itu untuk petani. apa namanya kehilangan harga dia petani ya. Kalau ketika dia jual padi, kehilangan uang. Uangnya hilang. Iya, betul. Padahal selangkah lagi dari padi, jemur, giling, beras. Ada satu kabupaten yang berhasil langsung pergi ke provinsi lain, ada. Orang panen truk langsung mundur ke sawah itu. Padi mau isinya. Padi pindah. Rugilah. Kebocoran. Nah, ini memang harus ada budaya pokok murah ini dalam beras ini. Jadi Jangan petani jualan beras. padi. Iya, Kita petani tukar beras. petani beras, bukan petani padi. Saatnya meninggalkan petani padi tapi berorientasinya kepada petani beras. Petani beras. Kalau ingin sejahtera. Ya. Akan ada potensi peningkatan pendapatan petani 20% lagi. 20% lagi. Wow, itu tips dan ini menjadi catatan utama ini. Budaya-budaya yang jual padi ini. Ya. Baik Pak Jon, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan persoalan pangan menjadi persoalan yang menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder yang ada di daerah kita maupun juga di daerah yang lain. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bersama Bandai